Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Wahyu Noviantoro, NPM 48 dari kelas A2 19 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Ingin menjawab soal UAS yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Beni Dwi Lukitaji. Yang pertama tentang konflik Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan diperkirakan memiliki luas 244.700 km persegi yang terdiri dari sekitar 350 pulau yang merupakan gugus karang. Konflik di Laut Cina Selatan ini muncul akibat klaim yang dilakukan oleh 6 negara, yaitu Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Sengketa ini muncul karena dipicu oleh pernyataan Cina tentang kepemilikan wilayah tersebut. Letaknya yang strategis dan kandungan kekayaan yang melimpah berupa minyak dan gas bumi membuat keenam negara itu mati-matian untuk memperoleh pulau tersebut. Upaya penyelesaiannya pun sudah dilakukan sejak tahun 1970-an, baik melalui upaya bilateral maupun multilateral. Akan tetapi belum memperolehkan hasil, dan ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara pun ikut berperan aktif dalam penyelesaian konflik itu. Tidak hanya ASEAN, negara Amerika Serikat pun ikut terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan dan semakin menambah ketegangan. Amerika Serikat tidak ingin Cina memperluas pengaruh terutama di wilayah Asia. Apalagi belum lama ini Cina terus meningkatkan pertahanannya. Insiden ini serupa mungkin besar terus terjadi akibat sengketa di kawasan tersebut. Sebelum masalah kedaulatan maritim diatasi, perairan itu akan terus menghadapi sengketa geopolitik terkait perdagangan internasional yang berdampak pada ekonomi dunia. Yang kedua tentang peran WHO dalam mengatasi virus corona. WHO merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada isu kesehatan. Organisasi ini juga berperan dalam hal memerangi penyakit menular seperti HIV. WHO memainkan peran penting dalam penanggulangan COVID-19 sejak kasus pertama teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2018. Peran WHO dalam mengatasi virus corona diantaranya: 1. Membantu negara-negara bersiap dan merespon. Seluruh staf WHO saat ini terus bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempersiapkan sistem kesehatan mereka dalam menghadapi COVID-19. Organisasi ini juga membentuk dana respon solidaritas untuk memastikan pasien pekerja garis depan mendapatkan pasokan serta informasi penting. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat. WHO memanfaatkan jaringan global para profesional dan ilmuwan untuk mendapatkan informasi paling akurat. Adanya tim khusus yang disiapkan untuk memberi saran tepat waktu dan mudah dipahami. Yang ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Di masa pandemi, kebutuhan alat pelindung diri atau APD seperti masker dan obat-obatan meningkat. WHO bekerjasama dengan Kamar Dagang Internasional berkomitmen meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang penting. Yang keempat, yang paling dicari atau yang paling ditunggu oleh seluruh dunia, yaitu mencari vaksin. WHO menyatukan 400 peneliti dunia pada Februari lalu untuk melakukan penelitian. WHO juga mengembangkan protokol penelitian yang digunakan 40 negara, sekitar 130 ilmuwan, penyandang dana, dan produsen dari seluruh dunia telah mendatangi berkomitmen bekerjasama untuk rangka percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Yang ketiga tentang isu PKI di Indonesia. Percakapan Partai Komunis Indonesia beberapa hari belakang ini semakin banyak dibicarakan. Perbincangan partai yang dihabisi selama
rezim Orde Baru Soeharto itu biasanya meningkat saat adanya peringatan gerakan pengkhianatan PKI di akhir bulan September atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menganalisis bagaimana narasi PKI itu diramaikan di bulan Mei dan siapa saja yang meramaikan di media sosial. Menurut Fahmi, percakapan soal PKI itu naik signifikan pada 23 Mei 2020. Sejak 22 hingga 25 Mei ada 2 klaster tentang PKI yang sangat besar ukurannya. Beberapa di antaranya adalah akun top influencer yang membahas tentang narasi PKI. Dan tidak hanya akun top influencer yang membahas tentang narasi PKI itu. Sementara klaster kecil pun ikut membahas tentang bahaya PKI tersebut. Dari beberapa top narasi yang dimainkan, Fahmi menyimpulkan isu PKI bisa meningkat pada bulan Mei karena ada narasi bahwa 23 Mei 2020 adalah 100 tahun jadi PKI dan peringatan akan ada rapat akbar anak PKI di Menteng, Jakarta untuk membahas ulang tahun PKI lengkap dengan lagu-lagu genjer-genjer khas PKI. Fahmi mengakui bahwa pemberitaan di media online tentang hari kebangkitan PKI tidak banyak muncul. Beberapa artikel soal PKI ramai dibahas di blog. Dan beliau menyampaikan bahwa memang kita harus waspada tentang paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan khususnya agama. Namun kita juga harus cerdas dan teliti dalam menerima setiap informasi agar keyakinan kita tidak membuat kita jadi buta. Soal kedua yaitu tentang menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Yang pertama tentang konflik Laut Cina Selatan. Menurut saya konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan itu sangatlah serius karena Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang strategis yang perbatasannya dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Dan permasalahan itu karena Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari teritorialnya. Namun hal itu ditentang oleh negara-negara ASEAN. Aksi saling klaim sempat menimbulkan ketegangan dan berpotensi memicu konflik. Dan apabila konflik itu tidak diselesaikan dengan baik-baik, maka akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Konflik itu pun sudah ada penyelesaian dari tahun lalu, akan tetapi belum terselesaikan. Dan akhirnya ASEAN pun turut tangan untuk menyelesaikan konflik itu. Dan menurut saya penyelesaian itu merupakan penyelesaian paling efektif dan baik. Menurut saya kebijakan yang dilakukan dengan mengumpulkan Menteri Luar Negeri ASEAN dan pihak negara Cina kemudian melakukan suatu perundingan untuk mendapatkan tujuan yang dituju tanpa adanya beban antara kedua pihak, maka bisa jadi konflik itu bisa diatasi dengan catatan tanpa adanya pihak dari luar ataupun gangguan eksternal. Yang kedua tentang peran WHO dalam mengatasi virus corona. Sejak kasus pertama teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2018, dalam hal ini peran WHO sangatlah penting dalam mengatasi virus corona. Kebijakan yang dikeluarkan WHO dalam mengatasi virus corona menurut saya sudah baik dengan mengeluarkan informasi yang akurat kepada seluruh dunia saat awal virus corona ditemukan. Dengan adanya informasi yang akurat, maka bisa jadi setiap negara pasti akan melakukan antisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Bahkan baru-baru ini WHO juga sedang melakukan pengembangan penelitian untuk mencari vaksin untuk virus corona tersebut. Dan menurut saya usaha yang dilakukan oleh WHO sangatlah baik dan perlu kita apresiasi. Yang ketiga, tentang isu PKI di Indonesia. Menurut saya kebijakan publik yang dilakukan pemerintah, khususnya pengamat politik dan pengamat tentang media sosial, sudah baik dalam mengatasi isu yang beredar tentang PKI di Indonesia, tepatnya di media sosial. Isu tersebut tidak boleh hanya didiamkan. Jika didiamkan, maka bisa jadi kemungkinan ada pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang tidak diinginkan, yang dapat membuat orang bisa terjerumus ke dalam keterpurukan. Maka kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya pengamat politik dan pengamat media sosial, sangatlah baik dengan melakukan penelusuran dan membuahkan hasil bahwa isu yang beredar tentang PKI itu sebenarnya karena ada narasi bahwa tanggal 23 Mei 2020 adalah 100 tahun jadi PKI, dan peringatan akan adanya rapat akbar di Menteng, Jakarta. Dan seharusnya kita juga harus waspada terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila, dan kita juga harus cerdas dan teliti dalam menerima setiap informasi agar keyakinan kita tidak membuat kita jadi buta. Masuk ke soal nomor 3, yaitu mengembangkan kebijakan publik. Yang pertama tentang konflik Laut Cina Selatan. 5 langkah kerja nyata paling efektif menurut saya dalam konflik Laut Cina Selatan, yaitu yang pertama, mengumpulkan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Menteri Luar Negeri Cina untuk berunding. Dan yang kedua yaitu masing-masing pihak harus menahan diri dan menjunjung tinggi diskusi dan komunikasi supaya sengketa Laut Cina Selatan ini tidak menimbulkan konflik yang parah. Yang ketiga, Cina dan ASEAN harus meningkatkan kerjasama keamanan maritim. Bidang ini juga memiliki potensi besar bagi Cina dan ASEAN untuk saling bekerja sama. Yang keempat yaitu Cina dan ASEAN harus menyoroti langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, karena akhir-akhir ini kedua belah pihak telah melakukan negosiasi. Yang kelima yaitu Cina dan ASEAN harus mempromosikan kerjasama maritim pragmatis dan bertujuan mencapai kemajuan yang lebih besar dan bahkan membuat terobosan. Yang kedua, 5 langkah kerja nyata paling efektif menurut saya dalam peran WHO dalam mengatasi virus corona. Yang pertama itu bisa menggunakan masker saat berpergian. Yang kedua, jaga jarak saat berada di kerumunan. Yang ketiga, patuhi protokol kesehatan, rajinlah cuci tangan. Yang keempat, membersihkan diri serta membuat tugu penyemprotan di desa agar satu kampung bisa terhindar dari virus corona. Yang kelima, bisa juga dengan berolahraga agar sistem kekebalan tubuh kita itu meningkat. Yang ketiga yaitu tentang isu PKI di Indonesia. 5 langkah kerja nyata paling efektif menurut saya untuk mengatasi isu PKI di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan berpegang teguh pada prinsip dasar negara yang tertuang dalam Pancasila, karena segala pokok pikiran yang tertuang itu ada di setiap silanya. Yang kedua yaitu menghindari berita yang belum tentu kebenarannya. Yang ketiga yaitu bijaklah dalam memilih berita, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, hindari berita yang mengajak orang itu untuk ikut, karena bisa saja menjerumuskan orang, apalagi belum tentu tahu sumber aslinya.
Yang kelima, bisa juga ikut komunitas anti hoax. Kita masuk ke soal nomor 4, yaitu mengembangkan suatu rencana tindakan. Yang pertama tentang konflik Laut Cina Selatan. 5 langkah kerja nyata agar usul kita diterima oleh pemerintah. Yang pertama yaitu dengan memberikan dorongan kepada pemerintah agar segera diselesaikan konflik di Lautan Cina Selatan. Yang kedua, bisa dengan mendukung Menteri Luar Negeri kita supaya cepat terselesaikan konflik itu. Yang ketiga, dengan memberikan dukungan TNI untuk menjaga kedaulatan. Yang keempat yaitu meningkatkan keamanan laut Natuna agar tidak diambil alih. Yang kelima, bisa dengan mendukung kepercayaan yang sudah direncanakan pemerintah bahwa yang akan dilakukan itu positif untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu tentang peran WHO dalam mengatasi virus corona. 5 langkah kerja nyata agar usul kita diterima oleh pemerintah yaitu yang pertama, menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua yaitu mengikuti simulasi tentang COVID-19. Yang ketiga, bisa dengan cara membuat posko penyemprotan di setiap desa. Yang keempat yaitu mendukung garda terdepan atau biasa disebut dokter agar semangat dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima yaitu menyebarluaskan tentang bahaya corona kepada orang awam. Yang ketiga yaitu tentang isu PKI di Indonesia. 5 langkah kerja nyata agar usul kita diterima oleh pemerintah yaitu yang pertama, melaporkan tindakan hoaks kepada pihak yang berwajib. Yang kedua, ikut serta memerangi hoaks yang ada. Yang ketiga, mendukung pemerintah supaya hoaks dibasmi dan tidak ada lagi sampai ke akar-akarnya. Yang keempat, bisa dengan ikut dalam organisasi anti hoaks. Dan yang paling penting, nomor 5 yaitu berpegang teguh kepada nilai Pancasila yang ada.